Hi guys. Oh my god, hi. Hi besties. Halo. J K D 48 J K D. Guys, aku lupa nabarin, maaf ya. Berarti kan orang-orang terpilih guys yang nonton tanpa dikabari. Ada si Bedi. Memangnya iya. Hai, tapi karena aku gak ngabarin, sumpah sorry guys. Pagi juga bestiku. Kamu tinggal di mana sih kalau boleh tahu? Hai. Mana foto cegil konser? Gak mau ah. Aku terlalu Bedi sumpah. Bercanda. Aku terlalu Bedi, gak boleh. Itu kayak Bedi banget, mentok. Gak ada yang lebih Bedi dibanding aku. Gak bercanda ya guys. Kayak gak bisa gitu loh. Emang ada ya orang sebedi ini gitu. Kartu merah loh ya. Oh, kamu kok dateng sih? Oh, sorry. Ripka Bediman tuh kalah ya sama kamu. Bisa jadi 11-12 lah. Tapi udah ACC Mami kan udah dong. Sumpah guys, jadi aku mau cerita banget tahu. Jadi guys, kan aku kemarin ke rumahnya Ripka kan. Kita berangkat bareng soalnya. Kalian lihat sendiri lah ya, aku udah get ready with me tuh sama Ripka kan. Terus sorry kekencangan gak ya musiknya? Maaf banget ya. Terus kan aku ke tempat Ripka bawa banyak banget baju guys. Tapi sabar deh, jangan ke situ dulu, ada cerita dari sebelum ke situ. Jadi kita mundur jauh. Jadi tuh aku bingung kan awalnya mau pakai outfit apa nih ceritanya, karena kan pengen yang fashion banget kan. Jadi aku bingung mau pakai baju apa. Tapi masalahnya baju di lemari aku tuh rata-rata kayak kalau nggak baju yang rapi, kalau nggak kayak gitu-gitu doang gitu. Maksudnya baju santai kan, nggak ada yang fashion banget gitu kan. Problemnya outfit lagi, jujurin lama banget tahu guys tentuinnya, butuh semingguan. Tapi terus aku punya ide kan, kayaknya aku mau beli online aja gitu kan. Terus pas aku cek, nyampenya ternyata 2 hari. Boleh nih, itu seminggu lalu ya aku bilangnya ya guys. 2 hari nih, ya udah nanti aja deh pas udah deket-deket aja. Sekalian aku nyari-nyari dulu, siapa tahu aku nemu outfit yang lebih bagus. Terus guys, asal kalian tahu ya, sehari sebelumnya tuh kan aku beres TWT gak sih? Iya gak sih guys, aku lupa jujur. Aku TWT kan ya sehari sebelum kemarin itu, kalau gak salah if I'm not wrong ya. Terus kan pulangnya aku masih kegiatan. Jadi aku pikir tuh aku mau check out di hari itu juga. Jadi nyampe tuh pas banget, karena akhirnya aku gak nemu lagi mau pakai baju apa kan. Jadi udah fix deh yang ini aja, yang 2 hari nyampe. Terus aku lupa guys, pulang-pulang aku udah capek banget karena habis kegiatan lagi, habis kegiatan lagi aku udah capek kan. Aku pulang, aku cari HP aku lupa banget kalau aku harus check out. Terus besok paginya aku baru kayak kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu deh. Tapi aku masih lupa guys. Cuma aku kesel banget jujur. Terus kayak ya udah gitulah. Terus akhirnya aku menemukan satu baju. Jadi bajunya bisa nyampe pagi gitulah intinya. Aku lupa lagi harinya tuh gimana, tapi intinya aku ketemu satu baju ini sebelum besokannya dateng nih. Akhirnya ya udah deh, karena berhubung nyampe di hari yang sama, akhirnya aku beli. Terus asal kalian tahu, aku beli perintilannya di hari yang sama juga guys. Aku beli softline, aku beli ban pinggang, aku beli ini itu di hari yang sama. Dan untungnya tuh bisa nyampe hari itu kan. Tapi ya gak sesuai sama yang aku mau sih. Ada ikat pinggang yang bagus banget menurut aku, cuman kayak gak bisa nyampe di hari itu. Jadi aku gak beli, sedih banget. Cuman kayak repot banget kan. Ngide sih mendadak gitu, sumpah aku gak mau lagi ya kayak gitu ya. Aku kesel banget deh. Terus kayak udah deh, akhirnya aku pakai yang ada aja. Enggak sih ya, asalnya apa sih namanya? Soalnya kan nyampe kan. Tapi ada satu kesalahan lagi guys. Itu baju, itu gong, itu bedi, itu segala-galanya guys. Kalian pasti suka. Aku yakin kalian suka kalau aku pakai baju itu. Jadi itu beneran kayak boom shakalaka banget gitu loh. Seboom itu guys. Tapi kalian tahu apa? Aku nggak pakai baju itu karena ada masalah lah dengan baju itu. Dan akhirnya aku nggak bisa pakai. Kata mami aku juga kayaknya gak usah deh, kayaknya mendingan pakai yang lain aja. Sebenarnya masih bisa dipakai, cuman kayak gimana gitu. Terus akhirnya itu bagus banget guys, aku nggak bohong sumpah. Aku bahkan langsung kayak
wow, ini aku bedi ya. Bahkan belum pakai aksesorisnya kayak emang paling mantap semuka bumi ini. Sumpah rasanya udah kayak gitu. Kesel banget tau. Terus kayak udah deh. Terus kayak ya udah deh, akhirnya aku pakai baju yang ada aja. Terus akhirnya aku mengeluarkan celana yang aku suka banget dari dulu dan aku kayak udah nggak pakai lagi gitu kan. Dan akhirnya dibawain pakai karena itu celana lama. Terus mami kayak bilang gak usah pakai celana lama itulah, katanya kurang gitu kan. Dulu pas aku mau pakai lagi. Tapi untungnya kali ini untuk konser aku dibolehin pakai. Yeay. Terus akhirnya aku pakai deh. Terus tadi aku kayak full hitam. Tapi kalian tau gak sih, aku bersyukur banget. Aku udah sempat beli dasi yang lucu banget menurut aku. Itu dasi terlucu sedunia. Gitu deh. Nanti aku kapan-kapan pakai dasi itu lagi ya. Pakai anting gede kayak Ripka enggak. Sumpah ya guys, aku pas lagi siap-siap di rumah Ripka kan ngeluarin anting kan. Terus kata dia, ini kegedean gak ya? Aku pikir kan kayak normally anting yang bulat gak segede itu kan. Jadi aku pikir kayak pakai aja. Terus pas aku lihat segede apa, aku langsung kayak kamu yang mau manggung Rip, kamu yang mau manggung. Terus kayak ya udah deh. Itu lucu sih tapi aku suka sumpah. Ripka duet. Tapi itu keren sih, jangan gitu guys. Menurut aku dia keren banget, dia mau pakai, gak boleh gitu. Terus kayak udah deh. Dan tadi sampai mana ya? Oh iya, outfitnya jadinya aku kan bawa beberapa ya ke tempat Ripka kan. Dan akhirnya aku mix and match lagi. Awalnya tuh udah kepikiran pakai rok yang ini aja deh, tapi vibesnya tuh kurang bedi gitu. Itu bedi banget, terlalu bedi malah menurut aku. Jadi kayak kurang cocok untuk dipakai kayak gangster gitu, kurang gitu. Makanya aku ganti jadi celana biar lebih masuk aja dengan konsepnya. Terus gitu deh. Terus lucunya adalah aku outfitnya hampir-hampir mirip dengan Kimi. Gak mirip banget sih menurut aku, cuman mirip, ngerti gak sih? Warnanya gak sama guys, cuman konsepnya tuh mirip. Kita sama-sama pakai jaket, kita sama-sama pakai celana, tapi aku pakai stocking sama pakai boots. Nah bootsnya tuh mirip, lumayan mirip menurut aku bentukannya. Terus kita sama-sama pakai softlens yang warnanya sama, sumpah itu lucu banget sumpah. Itu hal terlucu karena kayak aku sama dia nggak ada janjian guys, bener-bener gak ada janjian sama sekali sama Ripka lagi sama Kimi mau pakai kayak gimana. Terus tiba-tiba kita sama kayak sumpah senang banget. Gak mau spill, terlalu bedi guys, gak bisa. Parah banget, gak bisa bedain mana anting Ripka, mana bundaran HI. Parah banget sumpah ya, gak boleh ya. Terus gitu deh. Ya sumpah, plus one chemistry emang biasa lah, namanya juga setim. Ya kalau sama Ripka apa yang sama ya? Ya sama-sama bedi lah. Temen kagak hilang arah, boom, gak boleh gitu. Sumpah ya, kalian tau gak sih, kan aku lihat TikTok, aku lihat ya konten-konten kalian dimanapun itu. Jangan kira aku gak pernah lihat. Aku gini-gini selalu mengecek keadaan bumi. Kan aku udah bilang aku nih penjaga bumi. Jadi aku selalu ngecek apapun itu. Aku menjaga keamanan biar bumi tetap sejahtera. Terus aku ngecek ya. Terus tau gak sih di TikTok aku banyak lihat klipan aku live. Terus pada bilang ini hilang arah gara-gara Oshibe. Apa urusannya Oshibe dengan hilang arah guys? Terus aku dibilang hilang arah gara-gara Harley. Apa urusannya Harley dengan hilang arah? Ya ada sih, cuman gak gitu maksud aku. Gak jelas ya. Emang hilang arah aja padahal. Ya kan? Sumpah kalian emang dari awal kayak Gen 12 bilang kalau aku suara kenceng, kalian tuh gak percaya ya? Kalian harus percaya sumpah. Kan mereka yang merasakan real life-nya ya. Dan emang suaraku sekenceng itu sumpah. Komen aja kayak, ya kenceng banget sih emang. Percaya kan kalian nih ya, kalau kalian pernah meet and greet sama aku, kan di belakang kita pasti ada yang stage activity kan, dan suaranya kenceng kan. Otomatis aku bisa teriak-teriak sumpah. Kenapa ini? Kok gak kemulai lagunya? What happened bro? Otomatis suaraku kenceng gak sih bestie? Masa kan gak percaya sih suaraku kenceng? Aku bingung deh. Kan kalau suara aku kecil tuh gara-gara aku lagi live sendiri, makanya kecil suaranya gitu. Bener, makanya suara kamu habis pas sesi akhir, betul banget bestie.
Ya ini sekarang iya, makanya kalau di sini kan sekarang kayak ya udah aja gitu. Jadi emang aku tuh sebenarnya suaranya kenceng, nggak kecil guys. Jadi kalian jangan kaget ya. Ini emang nggak kenceng kalau sekarang. Hari ini Bumi aman kah? Aman banget bestiku. Admin Bumi. Kan aku udah bilang aku tuh tour guide-nya guys. Tapi seru sih, ya gitulah pokoknya. Aku nih remaja pada umumnya ya guys. Jadi aku gak senolep yang kalian pikir kok. Tapi ini first time banget sumpah. Sebenarnya jatuh bukan konser kan, ini kayak lebih ke festival gitu ya. Dan ini pertama kali sumpah. Kalau konser aku pernah konser JKT. Udah beberapa kali sih kebetulan. Ya. Itu perform. Ya kan sama-sama konser. First time konser aku tuh yang performnya masalahnya. Emang ya, terima kasih JKT48. Karena jujur kalau misalnya bukan karena JKT, aku gak bakal pernah datang ke konser. Maksudnya konser JKT sendiri ya. Aku gak bakalan sumpah. Aku gak bakal pernah ngerasain konser, aku belum tentu dibolehin bahkan. Dan kalau bukan gara-gara JKT, aku belum tentu dibolehin kayak pergi konser, nonton konser segala macamnya. Jadi terima kasih JKT48, aku sudah merasakan menjadi bagian dari konser itu. Asik. Terus beneran emang kalau nggak karena JKT tuh nggak bisa guys. Ini pun aku nonton kan sama ini kan Mina gitu-gitu kan. Ini kan ada member JKT48 juga, makanya boleh guys. Kalau sendirian pasti nggak boleh sumpah aku. Jadi berubah pikiran mau jadi Harley apa Martin Garrix. Nih ya, kamu kalau jadi Harley kamu dikata-katain sumpah. Jadi diri kamu sendiri aja deh. Bima aku gak bisa ke Surabaya. Kamu gak bisa ke semuanya. Katanya antingnya Ripka cepet-cepet mulu pak ya pas konser. Jangankan anting Ripka guys, gelangnya dia aja hilang. Seingat aku dia bilang hilang ya. Kok bisa? Nggak tahu guys, nggak tahu. Kan tau nggak sih? Jadi pokoknya inti tuh aku bukan di belakang Ripka sih, cuman ya kalian ngerti lah ya posisi kalau lagi standing tuh gimana. Jadi nggak mungkin rata semua orang satu line berjejer semua kan, pasti ada yang depan belakang dikit gitu lah ya intinya ya. Dan aku tuh agak di belakang Ripka dikit lah. Terus sumpah dia kan nge-fancam ya, itu dia fokus banget. Dan hebatnya lagi dia pas nge-fancam kan dia sambil jingkrak-jingkrak ya, tapi tuh kameranya masih stay di posisinya dia. Aku kayak oke, emang bakat sumpah, itu lebih ke bakat sumpah. Dan dia fokus sendiri, jadi aku nggak heran kalau misalnya gelangnya bisa hilang. Dia beneran fokus, kayak fokus banget gitu loh sama stage. Jadi kayak ya udah dipanggil juga nggak bakal nyaut sumpah. Jadi ya udah, jadi sama di sana kayak kita biarkanlah Ripka. Baca deh boulder sampai STS bener ya. Aku tungguin loh. Oh kecopetan juga nggak sadar, nggak boleh, amit-amit nggak boleh gitu. Terima kasih Kak Evan mas batangnya. Sumpah aku tadi tuh kepikiran kayak aku nggak bakal bisa live hari ini kan, karena suara aku sumpah pagi-paginya suara aku menghilang. Kayak aku setiap meet and greet sumpah kemarin tuh beneran seabis itu tadi pagi. Dia kayak aku bahkan kayak puasa ngomong tau di rumah. Kayak aku nggak mau ngomong kalau bisa. Jadi fanboy
Jadi fanboy harus pakai kortis. Enggak dong, kalian kan nggak mau tampil, kalian kan nggak perlu tampil. Tetap jadi diri kalian aja lah. Jadi nggak ada konser. Itu ada yang aku makan asai. Sebenarnya ada sih foto-foto guys, tapi kan nggak terlalu bedi. Nggak apa guys, gak usah di upload kok. Apa kan kayaknya yang penting tahu aku nonton. Pelit nggak pelit. Nonton kecewa. Nah jangan dong. Hei kok marah? Miguel apa? Iya, Nala pengen ikut ya, tapi dia nggak bisa. BTW kalian tau gak sih, aku baru banget, terima kasih Kak Jajang mas batangnya. Guys, kalian tau gak sih, aku baru banget beli kotak makeup baru. Ini buat teater sementara, sumpah aku udah prepare guys, don't worry. Jujur, ini tuh kan kemarin aku cerita kalau kuku aku hilang satu kan, yang kelingking. Tadi aku hampir kehilangan juga kuku aku yang di sebelahnya lagi. Terus untung maksudnya copotnya tuh di mobil guys. Jadi aku kayak kok tiba-tiba hilang. Aku langsung nyadar dan aku cari, untung langsung ada sumpah. Aku udah panik banget kuku. Iya maksudnya kan aku pakai fake nails kan, hilangin aja semua, kan gak niat buat ngilangin ya, itu gak sengaja hilang namanya. Kok bisa nggak tahu, itu tuh hilang pas sebelum aku ke rumahnya Ripka. Sumpah sedih banget aku sebenarnya. Jadi ya udah deh, aku udah beli kotak makeup baru guys. Kalian besok kalau misalnya aku ini ya, kalau aku sempat kayaknya aku pengen live besok kalau aku sempat. Karena besok aku harus beres-beres. Oh iya, jamnya aku belum tahu jujur, Li. Terus spill pouch makeup itu bukan pouch, bahkan itu kotak, sumpah itu lumayan besar, lebih besar dibanding kotak makeup yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya tuh kayak kurang kokoh juga kan. Jadi si makeup aku ini berceceran gitu. Gitu deh. Nah aku besok tanding. Semangat kamu. Oh iya, buat teater sementara nanti meet and greet aku bakal pakai baju yang warnanya agak salem pink salmon gitu. Nah gitulah pokoknya. Warna salmon gitu. Dress atau atas bawah? Aku atas bawah sih kali ini. Nah yang Surabaya aku masih belum tahu nih guys, jujur. Surabaya aku masih menentukan temanya. Nanti mungkin baru aku cari warnanya setelah aku dapat temanya ya. Harley lagi ngapain guys? Kan asal kalian tahu, Harley baru dimandiin sama papi sumpah tadi. Dia dicukur juga rambutnya. Dia makin kecil badannya sumpah. What? Bulu dia kepanjangan ya kayaknya. Jadi dia pasti cukur makin kecil gitu. Widih wangi dong. Iya dong. Harley gundul, enggak gundul. Apa ya? Botak enggak woi, pokoknya dirapihin gitu. Guys, terus kalian tahu nggak sih, aku hari ini mencoba menggunakan skincare papi kan. Terus aku langsung minta papi buat beliin buat aku sumpah. Kayak ternyata bagus. Itu penemuan kayak wow. Ya satu keluarga aku pakai skincare kok guys. Jadi tuh kita semua tuh skincare beda-beda kan, mereknya kan. So kayak aku pengen mencoba merek lain gitu kan. Aku pikir sebenarnya aku takut kan cocok gak cocok ya. Tapi kan kalau kita nggak cobain mana tahu cocok apa enggaknya. So akhirnya aku cobain dong, dan ternyata boom banget, gong bombastic, boom shakalaka intinya.
Terus aku langsung kayak minta satu. Terus akhirnya ada dibeli. Ya. Itu bagus sumpah. Aku langsung kayak kan soalnya abis aku pakai skincare itu aku makeup kan. Guys, sumpah ini makeup aku nggak pernah sebagus ini. Walaupun simple, tapi tadi tuh kayak bagus banget hasil makeup. Jadi aku kayak Tapi aku nggak foto lagi makeupnya, sorry ya. Aku harus menaikkan rasa narsis aku deh kayaknya biar foto terus. Jujur agak malas foto. Kita mana dia kan. No pics hoax. Aku masih udah hapus sih tadi siang punya guys. Aku nggak sempet foto. Bukan nggak sempet foto sih, emang aku malas foto aja jujur. Kayak buat apa? Buang aja HP-nya kalau lupa pop terus. Apa ya? Gak mau. Tapi ini bagus banget guys. Kayaknya nanti aku kalau misalnya ke airport aku bakal foto makeup kayak gini lagi deh. Karena ini yang kayak simple tapi tuh kayak boom bersinar guys. Kayak ada center di muka aku sumpah. Gak ngerti lagi aku. Terlalu berlebihan sih jujur. Sona lucu banget ya BTW. Ini random banget aku ngomong gini ya. Tapi kayak tiba-tiba. Nggak, tadi aku kan ngeliat kan. Aku tadi mau live, terus aku lagi ngeliat siapa yang lagi live. Terus rame kan, terus aku liat kayak Sona. So langsung kayak oke, mari kita nonton. Jujur aku tertarik sama Sona sama Vera sumpah. Aku tertarik sama dua itu, aduh. Go. Sama apa pula? Nggak boleh. Coba wawancara mereka. Aku nggak yakin deh bisa wawancara mereka kan. Lihat gak sih tadi aku sempat masuk ke live Sona kan. Terus dia yang kayak langsung nggak ngomong sih, cuman kayak dikit doang ngomongnya sumpah. Lucu sih dia. Aku suka kayak inget siapa gitu, gampang salting. Siapa ya? Enggak lah. Kayak gemes. Aku suka. So aku pernah ngajak ngomong yang lain juga kan. Aku pernah ngajak ngomong siapa tuh? Itu siapa ya? 3 orang yang aku ajak ngomong. 3 atau berapa yang aku ajak ngomong? Tapi mereka yang kayak bukan nggak apa ya, kayak biasa aja gitu. Merekanya nggak terlihat seperti apa ya? Nggak kayak Sona tadi lah intinya. Terus kayak oke, terus pas tadi aku ke Sona dia langsung kayak gitu, terus kayak oke, ini berbeda nih gitu. Di kapan roleplay lagi? Nggak Ralin tuh aku bingung ya, kadang dia bisa yang kayak maaf kakak, tapi ada juga yang kayak dia kadang ngomongnya ya biasa ya, jadi aku juga nggak tahu ya. Jessie juga lucu sumpah. Tapi Sona, aku tertarik sama Sona deh. Kamu Badriannya? Enggak kok, ini emang aku selalu play berkali-kali kalau misalnya setiap lagu. Jadi kalau lagu yang aku pilih pasti bakal muter terus. Cuma tadi aku memilih lagu, sorry ke-enjoyan kak, sorry banget, terlalu enjoy kak, sorry kita ganti. Coba. Ini deh. Minum dong. Udah, kan tau aku habis pulang dari konser, puji Tuhan mami aku beliin aku air kelapa. Jadi aku langsung kayak refresh. Sumpah.
Oh ya, kalian harus tahu guys sesuatu. Jadi kemarin aku pakai kayak boots tapi kayak heels gitu kan. Mantap sekali. Aku dari pagi terus pakai itu sampai malamnya itu kayak ada kali hampir 12 jam jatuhnya hampir 12 jam aku pakai boots yang heels itu. Mantap. Kalian tahu kata mantap gak? Itu mantap banget. Parah. Padahal 3 jam 4 jam pertama tuh kayak okay, this is good, life is good. Aku kayak gak masalah kan 3-4 jam pertama. Udahan tuh kayak mulai ini sesuatu nih ya, ini sepatu. Masa yang gak lecet, tapi puji Tuhan gak lecet. Dan untungnya, kan aku udah beberapa kali kan sempat beli sepatu online kan guys. Terus untungnya beberapa kali aku beli nih udah pengalaman ya jadinya ya, selalu naikin upsize 1 size gitu kan. Dan puji Tuhan itu pas banget aku upsize 1. Jadi kaki aku gak lecet, gak kenapa-napa. Terus aku langsung kan tahu ya pagi-paginya kan aku langsung dong aku berdiri kan. Aku mau ambil air pas pagi-pagi habis bangun tidur. Terus sumpah itu kaki aku yang bagian depan, bukan bagian heelsnya ya, bagian depan itu langsung kayak itu kayak gak ada di kaki aku sumpah. Kayak kram tapi cuma di bagian depannya doang, ngerti gak sih? Di bagian depan kakinya doang, gak yang di heels ya. Jadi kayak oke, ini ada dua ini kah copot pasang kah kaki aku bagian depan dan belakangnya. Rasanya aneh banget sumpah pas saya pakai jalan. Terus kayak yaudah sih, setengah hari loh ya, iya banget. Dan itu tapi puji Tuhannya aku udah sempat duduk dulu kan, kayak beberapa jam pertama tuh aku duduk, terus udahannya aku pakai jalan dan masih biasa aja. Tapi setelah berjam-jam kemudian emang aku nggak bisa duduk lagi karena ya berdiri ya namanya juga ya. Bukan siapin sendal jepit. Tadi aku kepikiran kayak gitu sebenarnya, tapi kan aku nggak enak ya kalau misalnya copot pasang sepatu di venue-nya kan, kayak kasihan sama orang yang di sekeliling aku. Takutnya aku kayak gedebak-gedebuk sendiri, masang sepatu lepas lagi, kayak nggak enak gitu loh. Jadi aku pakai aja, biarin aja. Gak enak guys, kasihan mereka kedorong-dorong kalau aku lagi benerin sepatu. Kasihan gak sih? Janganlah. Sikut aja, jahat kali. Maklum nggak event. Gimana ya? Di tackle apa pula? Nggak kok, tapi nggak capek itu. Karena rasanya ya udah gitu. Ya udah aja maksudnya. Nggak capek itu kok. Sama aja kayak kalau misalnya aku lagi waktu itu yang pas aku meet and greet kan aku pakai heels juga, literal kayak heels gitu loh guys. Jadi si tiang heels ini kan juga tipis ya, yang tipis kan, dan ujung sepatu aku tuh lancip, itu lebih sakit lagi guys. So aku kan kayak buru-buru lari-lari ke bilik meet and greetnya kan, dengan heels itu jujur lebih sakit. Karena kalau ini aku kan nggak begitu lari, aku diem di tempat, jalan nyantai, jalan cepet gitu-gitu doang. Tapi kalau yang kemarin tuh kan aku harus lari ya, itu lebih sakit menurut aku. Tapi nggak apa-apa. Siapa yang mana sama perform konsernya? Maksudnya gimana nih? Aku nggak paham nih. Sama perform konser JKT maksudnya. Kayak yang di IG kurang gede. Iya kah? Menurut aku itu kayak pas segitu. Kenapa watermarknya alay? Enggak, itu nggak alay sih. Aku bingung mau pakai watermark apa habisnya. Punya, ya itu kan videonya aku, makanya aku bilang punya Rari. Iya nggak sih? Karena itu video aku yang videoin, jadi aku emang kan ngiranya apa?
Maksud aku tuh videonya yang punya Arali, sumpah. Susah banget sumpah. Enggak guys, maksud aku tuh videonya punya aku, makanya aku bilang punya Arali. Masih bisa di crop kalau WMS gitu. Iya kak, ya udah sih, videonya juga resolusinya nggak bagus kok. It goes with both konteks saya. Iya, kalian aja lah yang mikir itu maksudnya gimana. Yang di video kah atau videonya, kalian rasa kalian deh. Yaudah aku ngaku itu fancam. Aku nggak boleh. Apa ya? Kirain Martin punya kamu. Ya kalau itu mah gak usah diakui lah guys. Gak usah mengaku. Yang asli gak diakuin kok. Fancam jaritan. Aku tuh banyak sumpah fancam sebenarnya, tapi aku gak nge-share ngapain guys. Banyak sumpah, kan ngecek aja fancam di X, banyak banget kok. Gap, biarin deh. Iya sih, jujur lebih ke malu sih guys nge-share, karena itu terlalu banyak teriakannya, jadi kayak kalian mau dengerin apa. Itu kebetulan kan Joyride lagunya nyantai ya, terus kayak awal-awal tuh nggak begitu banyak yang nyanyi, kalaupun nyanyi pun nggak seteriak-teriak lagu mereka yang lain kan, jadi menurut aku masih aman buat di share, karena ya isinya cuma sing-along doang. Kalau yang lain kan kebanyakan teriak-teriak ya, jadi nggak bisa aku share. Jadi ya udah aku share yang bisa kalian dengar juga aja. Ya, makanya aku nge-share yang pas mereka lagi MC gitu-gitu juga. Sumpah rambut aku udah panjang banget tau guys. Kan sekarang aku lagi ponytail rambut aku ya. Terus aku kayak gak nyangka udah sepanjang ini. Padahal biasa kalau aku ponytail rambut aku pendek banget sumpah. Ini aku lagi ponytail tinggi gitu rambut aku. Terus kayak kok panjang banget. Tapi aku gak mau potong dulu sumpah. Aku kayak pengen, baru nyadar enggak, aku pengen panjangin terus niatnya. Karena gak tahu ya, aku lagi suka rambut panjang aja. Sampai mana? Sampai akhir tahun deh kayaknya aku gak mau potong. Masih ada 6 bulan lagi. Ya berarti iya. 6 bulan lagi aku gak bakal potong. Aku kebayang deh sepanjang apa itu. Panjangnya semana? Ya kurang tahu ya, 6 bulan lagi mungkin semana. Jujur aku gak bisa ngebayangin juga sih 6 bulan lagi bakal sepanjang apa. Tapi kayak aku belum ada niat buat potong. Tapi aku yakin nanti mami aku bakal suruh potong, karena takut rontok dan segala macamnya itu. Sebenarnya keramasnya tuh gak sesusah itu. Yang susah tuh ngeringinnya guys. Itu kayak berjam-jam sumpah rasanya. Gak mood banget nungguinnya. Udah jadi main karena Bumi live. Sumpah kan tuh gak sih, sekarang jadi banyak yang DM aku pakai nama Bumi. Sumpah makasih ya. Awalnya tuh aku juga sempat bingung tau, kayak Bumi, terus aku kayak kenapa konteksnya kok tiba-tiba Bumi. Aku kayak bingung kan. Ternyata pas aku buka DM tuh isinya manggil aku Bumi doang. Terus habis itu baru cerita. Jadi kayak oh my god, okay. Terus kalian tahu gak sih, kan aku tadi sempat beli minuman sama mami aku kan. Terus tulisannya tuh Bumi. Terus aku nggak tahu, mami aku kayak ngasih tau aku kan, nggak tahu maksud dia Bumi nama aku Bumi atau apa, karena random banget sumpah. Iya kayak mami aku tuh ini deh, suka dengan nama Bumi deh. Kayaknya sudah ikonik. Kedipan beda topik kocak ya. Biasalah. Makasih Daven kemin aku kemarin. Oke bestie, udah makan sama kamu Bi nama Bumi. Iya kah, bagus nih. Aku pengen jadi gamers deh tiba-tiba. Guys ini aku jadi kepikiran banget.
menurut kalian lebih nggak tahu deh, nggak jadi deh, aku bingung guys. Aku pengen jadi gamers tapi kayak aku lagi mikir-mikir ulang. Karena kemarin apa gimana? Bukan, aku kayak gak sih, karena sumpah FYP aku tuh isinya orang main game semua. Aku jadi kayak apakah aku mau? Karena dulu pas aku lagi login ya main game itu, aku langsung kayak lupa sama semua hal gitu loh. Aku nggak mau kayak gitu lagi. Terlalu enjoy main game kan juga nggak sebentar ya guys. Misalnya satu match aja bisa berapa puluh menit woy paling cepetnya. Jadi aku kayak ngerasa bakal makan waktu banyak gitu. Dan main game nggak mungkin cuma satu kali match doang nggak sih setiap gamenya, ya kan? Jadi kayak gas rakit PC tuh menurut kalian minimal speknya gimana guys? Aku nggak paham banget cara merakit PC sebenarnya. Misalnya lagi mahal, ya kah? Kok bisa? Biar aku nyoba main hard ternyata. Ya makanya kan aku juga nggak jago main gituan. Panjang sih kalau dijelasin di sini. Iya kah? Sedih sekali. Di ekonomi apa yang enggak? Ada benar juga kamu, Bung. Ya lagi nanti aja deh kalau gitu. Sebenarnya kemarin juga seneng gara-gara kayak enjoy sama Gen 12 lah. Maksudnya kan kemarin ada Nina daripada Kimi juga kan. Lebih ke yang enjoy ngabisin waktu sama mereka. Kayak kita berjuang bersama-sama buat masuk ke venue-nya. Terus sudah kayak menunggu. Itu yang sakit bukan kaki aku doang, sumpah semuanya juga sakit kan pasti kan. Jadi kita yang kayak bentar lagi ya, kita harus sabar, kita kuat, kita bisa. Jadi kayak beneran setengah hari tuh sama mereka tuh kayak seneng banget sumpah aku. Dan sampai pas pulang pun kita masih ngobrolin soal itu. Jadi kayak terus pulangnya juga dengan keadaan yang seneng kan. Jadi yang bikin kayak seneng kemarin juga gara-gara itu sumpah. Kita bisa enjoy bareng-bareng itu jadi kayak seru banget. Kan tonton suaramu doang. Yang teriak bukan aku doang ya. Itu belum tentu aku sumpah. Kan di depan kita juga ada yang bersuara. Guys. Itu satu venue isinya bukan cuma aku doang yang teriak. Apa ya kamu ya? Tapi kita kenal suara Ayu. Itu yang di tempatnya Nina aja suara aku beda sumpah. Kan namanya aku juga ngeliat kan yang fancam Nina. Bukan fancam, sorry. Yang Nina videoin aku. Dia aja kayak mami aku ya bingung itu suara siapa. Beda sumpah suaranya. Kalau lagi kayak gitu sama normally. Jadi kayak ada logat apa gitu. Iya kan? Itu karena menahan. Kalau misalnya aku tuh, guys, kalian inget gak sih aku pernah nyoba buat live tapi pakai temponya dipelanin. Kalian inget gak aku pernah kayak gitu? Nah, sama halnya dengan lagi high note tapi aku pelanin. Itu tuh pasti ada aksennya gitu loh. Kalau lagi ngomong lambat terus ya kalau lagi ngomong lambat tuh pasti ada aksennya. Kayak apa gitu, kayak bukan aku normalnya ngomong. Makanya aku kalau ngomong tuh nggak bisa pelan-pelan. Teriak pun aku nggak bisa pelan-pelan. Sampai kalau nggak ada aksen sendirinya, kayak aneh banget jujur. Aku juga bingung ya kenapa kayak gitu ya. Iya sumpah ada logatnya aneh banget. Kocak deh. Aku juga bingung kenapa sorok. Makanya Nina ketawa gara-gara itu deh kayaknya. Terima kasih Kak Yeriko mas batangnya. Lil Bumi. Sumpah,
Aku mengalahkan rapnya Martin, sumpah. Aku lebih jago nge-rapnya. Jangan salah. Itu kemarin aku datang ke situ tuh pengen menilai seberapa cepat dia nge-rap. Aku mau membandingkan dengan skill aku gitu loh. Biasalah. Iya, biasalah. Gak nyangka sejago itu. I know. Terima kasih Karifai mas batangnya. Aneh banget kamu, aku gak aneh. Jadi dibawa pulang gak? Enggak dong. Karena aku pengen ngeliat dia lebih berkembang lagi nge-rapnya. Jadi aku gak bawa pulang. Bohong ya. Bohong. Gong selesai. Udah kita bahas yang lain aja. It's okay. Kita bahas yang lain aja. Kenapa kelihatan kayak kalian yang kesenangan sih, sumpah. Kalian yang kayak nanyain terus gimana kemarin, gimana outfitnya. Kok kalian yang kesenangan guys? Kenapa kalian? Karena senang. Sumpah, tau gak sih di DM aku banyak yang kayak bilang iri gak bisa nonton. Ada yang bilang iri juga nih, cemburu juga. Makanya kayak aku kayak gak enak bahas sama kalian kalau kayak gitu. Tapi di live malah kalian kayak excited sendiri buat bahas itu. Ya seru aja. Gitu. Ya kalian ngeliat aku kayak nolap banget gitu ya. Jadi kayak gak mungkin gitu ya. Kayak gak mungkin banget aku kayak gitu ya. Sorry deh kalau senolap itu. Jarang-jarang ya. Sorry. Maaf tahu kalau nolap. Sumpah soalnya ada yang DM kayak gitu. Aku kayak, dia bilang kayak, kamu biasanya nolap banget. Aku bingung kamu kok tiba-tiba kayak gini. Tapi ada yang bilang kayak seneng aku tiba-tiba kayak gini juga. Karena biasanya kayak gak kayak gini gitu. Kayak ya nolep, ngerti gak sih? Aku jadi kayak oke, thank you. Sepakat teh. Oh iya, terus kayak tahu apa? Kemarin ada Kamahal ini kan. Sumpah, aku sama Kimi tuh yang bener-bener amazed banget. Sumpah, aku sampai sama dia tuh gak berhenti ngebahas seberapa dewinya dia. Sebab itu malaikat, sumpah temanya. Mana kan opening kayak apa ya bilangnya, overture kali ya bilangnya ya. Overture per artisnya tuh kan ada masing-masing kan. Terus yang Kamahal ininya ini tuh ada gambar muka dia tapi kayak lagi di awan. Aku gak paham deh, di langit gimana gitu intinya kan. Sumpah, so kayak ini konsepnya emang temanya malaikat kali ya. Sebelum beliaunya nih muncul di atas stage, pas masuk aku langsung kayak oke, malaikat beneran ternyata. Sumpah cantik banget, sumpah guys. Aku gak ngerti lagi suaranya itu loh, kayak boom. Aku sumpah, aku gak tahu kapan aku pernah, kayak aku gak pernah, sumpah rasanya aku gak pernah datang ke festival kayak gitu kan. Jadi apa ya, aku pengen banget lagi datang ke festival yang isinya kayak penyanyi-penyanyi. Sumpah bagus banget guys suaranya di real life tuh, kayak wow. Terus aku sukanya ya kalau misalnya ada festival atau konser tuh kadang artis tuh suka kayak ngasih suatu treatment di lagunya kan. Entah ada improvisasi nada atau improvisasi musik dan segala macamnya itu kan. Makanya aku langsung kayak oh ternyata gini ya bentuk si festival yang asik. Karena ada beberapa nada yang kayak misalnya di lagu kemarin tuh, di lagu apa ya, sorry banget nih, di lagu yang Sial, yang judulnya Sial itu kan nadanya, ya aku tahu nadanya kan. Terus tiba-tiba kemarin tuh udah, kok nggak salah ada berubah nada. Terus aku langsung kayak wow, bisa ya kayak gini, kayak keren banget, ngerti gak sih? Pengen nonton lagi. Ngerti kan, kalian paham kan? Kadang di konser JKT juga gitu gak sih? Misalnya lagu apa, terus nanti ada improve di musiknya, terus langsung wow, ini sih bagus banget Besti. Ngerti kan maksud aku kan? Aku seneng banget bisa nonton secara langsung kemarin semua. Terus kalian tahu
kan itu aku sempat setel lagunya Rizky Febian juga kan di pas lagi live juga, dan aku bilang kalau aku suka banget sama salah satu lagunya ini dulu, dan kemarin dia juga ada, terus kan gak tahu sesenang apa aku kemarin sumpah. Terus salah satu lagu yang aku suka dulu itu dimainin juga kan, aku langsung kayak ini seriusan gak sih, padahal aku biasa dengernya di platform music gitu-gitu. Terus tiba-tiba dia nyanyiin secara langsung, emang apa ya, beda gitu, ngerti gak sih guys, feel dengerin penyanyinya secara langsung sama ya di platform music. Karena kan kalau di aplikasi kayak gitu kan ya udah stuck di situ-situ aja nggak sih, nada segala macemnya. Jadi kalau nonton di stage tuh beda. Seneng banget sumpah aku ngeliatin mereka nyanyi. Kenapa ya? Terus di situ aku makin kayak sadar kalau misalnya aku seneng dengerin orang nyanyi gitu loh. Kayak emang seneng sama musik, seneng sama nyanyian tuh aku jadi kayak makin sadar setelah mendengarkan penyanyi-penyanyi itu. Terus aku ngelihat gimana mereka se-enjoy apa mereka se-enjoy apa mereka nyanyiin lagunya. Terus aku kayak ngelihat setegang apa mereka pas mau bawain nada yang high note itu nantinya. Jadi kayak bisa dilihat semua gitu loh. Jadi feel-nya beda banget sumpah. Aku seneng banget. Iya, keren deh. Pasti kamu senang karena melihat King Nasser kan. Aku juga miss banget tau sama beliau sumpah. Suaranya emang sebulet itu, ngerti gak sih? Rasanya tuh kayak ada bola keluar dari mulutnya karena saking bulet itu suaranya. Gak ngerti lagi aku. Keren banget. Gak bisa. Itu gong banget suaranya. Kan kemarin ada beberapa penyanyi kan, dan tipe suara mereka tuh warnanya beda-beda kan. Jadi aku kayak bener-bener memperhatikan cara mereka nyanyi, tekniknya semuanya sumpah. Seneng banget sumpah dengerin orang nyanyi. Kayak beda vibes gak sih lagu-lagu yang dibawain masing-masing kan. Ada yang lagunya kayak gini, ada yang lagunya kayak gitu. Terus lagi aku denger artis nyanyi sambil dance, terus langsung kayak keren aja. Aku jadi kayak ngebayangin perjuangan mereka kayak biar bisa ngebawain itu semua tuh gimana tuh, kayak ngerti gak sih guys, sedih banget sumpah. Itu selama nonton tuh aku ngerasain beberapa emosi emosionalnya tuh kayak macem-macem. Ada yang kayak seneng banget, ada yang amazed banget pas ngeliatin mereka, ada yang serius banget pas lagi ngeliatinnya. Apalah ada beberapa yang di sebelah-sebelah kan kayak pada ikut nyanyi sing-along gitu-gitu kan. Aku diem, itu bukan karena aku gak mau nyanyi sumpah, aku merhatiin cara mereka ngebawain lagunya, ngerti gak sih? Seru banget. Tapi dan aku ikut nyanyi sih, karena aku kayak baru sadar kayak aku ngapain diem ya, aku takut dikira kayak aku gak suka sama orang yang nyanyi. Terus akhirnya aku ikut join nyanyi gara-gara aku takut sumpah, karena aku diem doang pas di situ. Itu aneh sih jujur, kayak ngapain aku ngeliatin doang, ngulik ya. Iya sumpah, karena aku penasaran sama pembawaan setiap orang kalau lagi di atas stage. Kayak pasti ada pembawaan yang bikin ikonik gak sih dari orang itu, makanya aku kayak penasaran. Ternyata Harley lucu ya kalau gak hilang arah. Tadi lihat klipannya. Emang guys, dia gak selalu hilang arah, tapi yang masalahnya yang terkenal tuh pas lagi dia hilang arah. Ya apa aku buka ini ya, review performance para artis yang nyanyi kemarin ya. Saking aku merhatiin satu-satu sumpah. Emang jahat tukang framing tuh. Nih salah satu pelakunya nih. Jadi kamu yang excited next time sama aku ya, biar sama-sama excited. Kamu janji ya excited juga ya. Terus kalian tau gak sih, kemarin kan aku lagi ngerekam kan guys, yang aku pas bilang yang salah satu lagu ini tuh aku kayak sama Nina udah berharap banget ini lagu dibawain. Judulnya Joyride, ini yang lagi aku pasang sekarang. Aku kan sama Nina, waktu kita pernah lagi main game guys, aku sama Nina sama-sama main game. Coba yuk kita sebutin satu lagu yang kita suka dari masing-masing grup gitu kan, nyebutin. Terus pas banget kita di Korti sama-sama suka banget sama Joyride. Terus kita kayak berharap banget dibawain kan, tapi kita yang kayak bawain gue ya gitu kan.
Terus pas dibawain, sumpah aku diem doang bahkan pas lagi videoin, karena aku masih gak nyangka akan dibawain kan. Itu aku liat Nina, terus Nina udah ketawain aku gara-gara aku nangis, sumpah itu lucu banget. Tapi kayak ngerti gak sih, terus pas aku cerita ke Kimi, ternyata Kimi juga ngerasain yang sama. Jadi kayak nggak expect kan, makanya. Nah itu rasanya kemarin. Ya aku nggak bilang kalian cengeng, sumpah. Aku nggak ada bilang kalian cengeng kok kalau nangis gara-gara RH kemarin. Kalian yang ngatain aku cengeng, apa ya maksudnya ya? Aku aja nggak ngomongin kalian cengeng gara-gara ini ya. Tapi kalian yang ngomongin aku cengeng pas gara-gara nangis pas RH. Apa maksudnya? Aku nggak gitu ke kalian loh. Ini aku tidak mendapatkan timbal balik yang sama nih. Aku nggak ngatain cengeng, kalian malah ngatain aku cengeng. Maksudnya apa? Baru sadar kan kalian kan? Parah sekali loh. Perlu disadarkan dulu ternyata. Sorry loh ya, enggak. Terima kasih ke Bang Mas Batangnya. Terharu aja, iya deh. Itu fakta bukan ngatain. Oh iya, terima kasih ya semuanya untuk apresiasinya. Sumpah terima kasih ya. Kali ini aku pengen ngucapin secara langsung lagi deh, biar lebih berasa, biar kalian tuh kayak mendapatkan mendengarkannya secara langsung gitu. Biar iya biar secara langsung aja. Biar dek. Tiba-tiba banget. Ya emang nggak boleh. Bentar ya. Enggak kok, aku nggak mau masang lagu sedih kok. Tapi bentar dulu. Ini aku terlalu enjoy sama lagunya, jadinya kita juga enjoy sih, cuman kita ganti aja. Enggak kok. Maafin dulu yang tadi. Enggak ah. Ini maafin deh. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh lama-lama. Terima kasih loh guys untuk apresiasinya tadi. Aku udah baca beberapa, cuma belum semuanya. Terima kasih, nanti aku akan lanjut baca lagi setelah ini. Makasih juga loh yang udah ngerekapin apresiasi untuk aku, jadi aku tinggal baca di satu inian aja. Terima kasih ya buat apresiasinya. Jujur kayak kan banyak ya orang yang sama ngucapin apresiasi setiap bulan, sumpah setiap bulan, atau bahkan ada beberapa yang kayak baru ngucapin baru-baru ini mulai ngucapin, baru beberapa bulan terakhir ngucapin. Cuman kayak semuanya udah ngucapin aku walaupun baru sekali pun, itu kayak menurut aku udah sesuatu yang kayak wow. Gak semua orang mau nulis guys, gak semua orang mau ngetik, ngerelain buat ngucapin apresiasi. Bahkan mungkin ada yang gengsi ya buat ngucapin apresiasi kan, karena kayak nggak usah lah, ngapain ya, yang penting aku udah hadir aja, harus itu udah bentuk apresiasi dari kerja keras apa yang Arali lakuin gitu. Dan menurut aku itu benar, nggak ada yang salah kok. Apresiasi nggak perlu ditulis juga guys. Kalian maksudnya hadir di show aku, kalian nonton live aku, kalian VC sama aku, kalian nge-give aku, kalian mention aku aja, itu menurut aku udah apresiasi, karena kalian sadar kalau misalnya aku tuh ada di hidup kalian gitu. Kalian melibatkan aku juga di hidup kalian, gak cuma sekedar tahu Arali, oh ada Arali di JKT gitu, ada Arali di dunia ini, tapi kalian gak sekedar tahu aja dan cuekin gitu, tapi kalian berinteraksi sama aku tuh berarti ya kalian udah mengapresiasi aku, kehadiran aku di sini tuh ada gitu, kalian melihat aku. Jadi menurut aku tuh semua bentuk hal yang kalian lakukan terhadap aku tuh udah sebuah apresiasi, dan aku merasa dihargai banget dengan semua itu. Ini bukan narsis ya guys. Nih sebelum itu ini bukan narsis ya. Jadi aku juga sering ngecekin kalian, kenapa kalian kan mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kok Arali bisa tahu sih aku ngelakuin ini, kok Arali tahu sih aku ini sebelum VC atau sesudah VC sekalipun atau apapun itu, misalnya aku tahu kan. Itu tuh gara-gara aku juga sempat nyari semua tentang aku gitu. Misalnya kayak aku ngetik nama aku kan, atau aku cek mention aku kan. Karena itu bukan buat ngecek aku doang, kayak aku lagi dibahas apa ya sama mereka, enggak gitu doang. Tapi aku juga ngecek keadaan kalian setelah aku melakukan sesuatu tuh, respon kalian seperti apa. Aku tuh penasaran apakah kalian senang dengan kehadiran aku atau tidak. Makanya kadang aku suka tiba-tiba abis aku ngelakuin ini, tiba-tiba aku ganti 180 derajat gitu. Misalnya contohnya apa ya,
aku lagi seneng masak gitu kan, tapi udahannya aku langsung ganti tema, aku pengen seneng ini aja deh, hobi ini hobi itu, karena aku pengen aku juga ngikutin apa yang kalian lakuin, ngerti gak sih? Misalnya ada fans yang kayak mention aku, Rali coba dong masak, tiba-tiba kayak gini, ya udah akhirnya aku ikutin, kayak aku masak deh hari ini. Terus tiba-tiba ada juga yang kayak komen, kapan ya Rali ngelakuin ini gitu. Terus aku langsung kayak, oh ada yang mau kayak gini, ya udah coba kita cari waktu lain buat ngelakuin ini juga gitu, karena aku pengen apa ya, merasa kalian juga terlibat dalam kehidupan aku gitu loh. Jadi walaupun aku nggak terang-terangan kayak aku ngelakuin ini karena kamu ngasih aku kayak gini loh, nggak karena itu, nggak bisa, karena aku nggak mungkin ya langsung ngasih tahu secara buka-bukaan kalau bisa aku ngelakuin ini karena kalian juga gitu. Tapi aku berusaha ngikutin apa yang kalian suka, biar apa ya, kalian ngeliat aku juga gimana ya bilangnya ya guys, kayak misalnya contoh gampangnya tuh, aku melihat idola aku tuh suka main basket atau suka apa gitu kan, terus aku otomatis kan, aku kurang suka basket lagi, tapi aku tetap suka sih sama idola aku, cuman kan kayak ya udah aja gitu kan. Tapi ketika idola aku suka nyanyi, terus aku juga suka nyanyi, pasti aku langsung ngerasa kayak ternyata dia sama ya, ada kesamaan aku sama dia gitu, makanya aku jadi kayak lebih seneng gitu. Walaupun aku seneng, walaupun dia cuman kayak main basket doang, atau dia main gitar doang, atau dia cuman bisa ini itu doang, terus kayak aku tetap seneng kok dengan orangnya, cuman kayak ya udah gitu. Tapi pas dia ternyata suka nyanyi juga, dia bisa buat musik juga, aku langsung kayak sumpah aku gak salah sih ngeidolain dia, aku seneng banget karena kita punya kesamaan gitu loh. Dan aku pengen kalian ngerasain hal yang sama, karena aku sadar sama perasaan aku bisa ngerasain seperti itu, dan gak menutup kemungkinan kalian bisa merasakan hal yang sama kayak apa yang aku rasain kan. Jadi aku pengen ngebuat apa yang aku rasain tuh juga kalian rasakan gitu. Kayak aku gak mau sendirian ngerasain kayak gini, aku pengen kalian juga ngerasain hal-hal yang membuat aku bisa bahagia, karena siapa tahu kan juga bisa bahagia gitu kan. Ya aku pengen sekali seperti itu. Makanya aku nggak mau terlalu memaksakan kalian bisa suka satu hal yang sama dari banyaknya hal yang aku lakuin guys. Kayak aku suka masak, jangan kalian semua tiba-tiba suka sama apa yang aku lakuin, nggak masalah sumpah. Kalau kalian nggak suka konten masak aku, nggak apa-apa. Karena aku juga di sini kan nggak cuma ngelakuin konten masak gak sih, kayak kemarin pas di daily aku ada ngelakuin hal lain juga. Aku ada yang tiba-tiba ngecat kayak pouch gitu, terus aku ada ngelakuin ini ngelakuin itu, aku mencoba banyak hal, siapa tahu ternyata kalian juga suka gitu. Dan aku senang di setiap halnya, dari setiap hal yang aku lakuin tuh mungkin ada orang yang sama tuh kayak suka sama semua hal yang udah aku lakukan kan. Tapi ada juga kayak orang-orang baru yang tiba-tiba notice aku suka ini, terus dia akhirnya ternyata Rali suka ini ya, aku suka deh kalau Rali suka ini gitu. Dan aku senang banget guys. Aku senang walaupun bukan orang yang sama terus, orang yang ganti-ganti, ataupun orang yang sama sekalipun, itu aku senang kalau kalian senang dengan apa yang aku lakuin. Karena apa yang aku lakukan juga bukan buat aku sendiri, aku share ke kalian tuh berarti aku pengen kalian juga enjoy sama apa yang aku lakuin gitu loh. Makasih Kak Tantan. Kalian jangan komen kayak gitu guys, karena kan aku jadi sedih juga ya. Padahal aku lagi berusaha serius banget ini untuk menyampaikannya, biar tetap lempeng nih cara ngomongnya. Kalau aku sedih aku nggak bisa ngomong dengan baik dan benar, harus dengan emosi yang stabil. Asik. Aku lagi, tapi nggak apa sih ini buat aku melatih emosi aku juga biar stabil. Asik, ya kan? Ya seperti itu deh. Oke, pas tadi awalnya tuh aku juga sebenarnya agak takut tau guys, nge-share kayak aku tuh tiba-tiba demen sama core, terus aku ngikutin K-pop gitu-gitu. Aku awalnya juga kayak nanti orang-orang seneng gak ya aku suka ini gitu. Tapi pas aku kayak lihat apa yang kalian bilang tuh kayak, terus kalian pas excited pas aku lagi cerita tuh, aku kayak ternyata orang-orang tuh seneng ya pas aku lagi seneng, pas aku lagi excited kalian juga excited juga gitu. Jadi aku merasa seneng banget, walaupun maksudnya gak apa-apa kalau misalnya ada yang gak suka juga sumpah guys.
aku bakal berusaha buat ngasih kalian kayak experience yang berbeda-beda gitu setiap ngikutin aku. Jadi nggak mau di sini-sini doang. Misalnya aku suka sama hal ini gitu. Ya kalau misalnya untuk orang yang nggak suka, ya aku harap di next konten aku, di next kegiatan aku, kalian jadi suka lagi sama aku gitu. Jadi nggak apa-apa guys kalau misalnya ada satu hal yang membuat kalian nggak suka sama aku juga akan sering-sering ngeliat kok kalian, tanggapan kalian seperti apa. Oh iya, aku juga mau bilang makasih deh. Kemarin aku sempat dapat kayak DM kalian tentang nanyain Nina kenapa, Nina gimana, coba tolong perhatiin. Aku seneng banget kalian ada yang mau sampai DM aku kayak gitu, karena aku ngerasa kalau kalian tuh berarti emang memperhatikan semuanya gitu. Kalian memperhatikan, oh kalian sadar Nina sedih gitu kan. Terus kalian ada yang DM aku kayak, berarti kalian juga sadar kalau misalnya biasanya aku ngobrol sama Nina dan sebagainya macam. Berarti kalian memperhatikan hal-hal kecil gitu. Jadi terus kalian minta tolongnya ke aku juga. Aku merasa kayak aku dilibatkan di apa ya, bukan di ini sih ya, intinya aku merasa dilibatkan gitu dengan semua yang kalian pikirkan. Jadi aku senang banget dengan semua itu. Makasih banyak ya. Kayaknya juga ada sering juga yang bilang kayak, tolong titip ya ke member ini biar dia senang terus, titip ke member ini buat sering-sering ini. Aku juga sempet dapet kayak dari Erin, dari Levi, dari Nina, kayak ada fans ngingetin sih, katanya kamu minum air putih yang banyak ya, ini titip ke aku. Terus aku langsung kayak, berarti kalian saking care sampai kalian ngelakuin itu, ngasih tahu itu ke member lain tuh kayak, oh berarti kalian se-care itu ya. Jadi aku seneng banget, makasih ya. Aku pribadi nggak ngerasa terbebani kok, tapi kan kalau misalnya mau nanya ke member lain gak masalah, karena kan semua orang merasakan hal yang berbeda-beda ya. Tapi aku sendiri nggak merasa terbebani, karena kemarin pas tahu aku juga langsung kayak makasih banget, karena aku nggak tahu kan posisinya, aku juga nggak nonton live-nya Nina kan kebetulan. Jadi aku nggak ngerti sama sekali kenapa kalian tiba-tiba DM kayak gitu. Terus aku cek beberapa DM yang lain juga ngasih tahu hal yang sama. Terus makanya aku chat sendiri anaknya, terus ya udah. Aku jadi tahu, jadi aku juga ngobrol juga sama dianya kan. Makasih, makanya aku ngerasa kayak itu hal yang besar menurut aku. Bukan hal sepele sumpah. Aku nggak ada sih kok. Jadi terima kasih banyak ya untuk semuanya guys. Terima kasih udah selalu mencoba untuk memahami aku. Walaupun kadang kayak mungkin kalian susah memahami aku juga, karena interaksi kita mungkin ada yang sebatas VC, ada yang sebatas teateran yang mungkin ngobrolnya cuma pas di hi bye doang. Ada juga yang interaksinya sebatas mungkin ngeliat postingan aku doang, bahkan updatean aku di sosial media. Tapi kalian kayak tetap berusaha untuk mengikuti pace aku gitu. Mungkin susah ya, maksudnya ngikutin kalau misalnya cuma dari updatean doang atau dari live doang, yang kalian juga posisinya gak tahu di real time-nya tuh aku lagi ngerasa seperti apa gitu. Tapi kalian tetap DM aku dengan hal-hal yang membuat aku tuh merasa tenang gitu setiap harinya. Kalian, entah kalian cerita kalian lagi merasa apa, kalian lagi ngapain, ada juga yang ngasih semangat tiba-tiba. Jadi itu kayak, makasih Kak Haha Mas batangnya. Ini mas aku itu kayak apa ya, bentuk apresiasi yang kayak gak bisa dikasih cuman sebatas kayak sebulan sekali aja gitu loh guys. Itu tuh kayak tiap hari sumpah rasanya. Jadi mengapresiasi kalian juga sebenarnya menurut aku gak perlu cuman setiap sebulan sekali pasti tanggal 21 aja sih. Kayak terima kasih pas nonton teater itu juga apresiasi kalian loh, untuk meluangkan waktu dan sebagainya macamnya itu. Maaf banget ya guys, aku nggak buka DMX, tapi aku ada DM di IG. Kalau kalian kalau misalnya mau DM aku boleh banget di IG. Udah yuk bahas anting Ripka. Nanti kita bahas anting Ripka ya.
Terima kasih ya pokoknya untuk semuanya. Kayak udah berapa kali ya apresiasi yang aku dapetin dari awal aku masuk JKT. Karena awalnya aku bingung, ini kenapa ya kok ada apresiasi tanggal 21 ya. Terus aku pikir kayak apakah tanggal 22 ada lagi? Ternyata cuma tanggal 1 kan. Terus aku langsung kayak oh berarti ini yang dilakuin setiap bulannya ya. Terus aku pas bacain tuh kayak oh, aku nggak nyangka maksudnya kalian sampai ngadain ini gitu setiap bulan. Karena aku juga tahu guys, maksudnya rasa apa ya, kayak apresiasi tuh nggak gampang sumpah dikeluarinnya menurut aku. Mungkin bulan ini kan bisa memberikan apresiasi, tapi belum tentu bulan depan bisa lagi kan. Tapi ada orang yang terus-terusan memberikan apresiasi tuh kayak wow banget sumpah. Kamu jangan selalu minta kita beristirahat. Ya, kalau aku tahu porsi istirahat aku kok. Tapi kan aku nggak tahu porsi istirahat kalian seharusnya seperti apa ya. Tapi kan selalu, sumpah, aku selalu kayak bilang kalian kayak jangan lupa istirahat, abis ini istirahat ya. Itu karena ya aku nggak mau kalian sampai sakit, guys. Aku nggak mau kalian kenapa-napa. Gak enak sumpah rasanya kalau misalnya sakit tapi yang tahu tuh cuman kita doang, yang kayak kalian nggak bisa share ke siapa-siapa kalian lagi sakit, dan tiba-tiba hal-hal yang kalian lagi sukai, kegiatan-kegiatan yang kalian sukai itu nggak bisa kalian lakukan karena kalian lagi sakit. Itu nggak enak banget, dan aku nggak mau kalian kayak gitu. Nah, kalau kalian, maaf ya kalau kalian kayak ngerasa berisik nih, orang ingetin istirahat mulu, perasaan ini mulu. Terima kasih kayak Riko Mas Batangnya. Maaf banget, itu tuh bukan karena kayak mau ngasal bilang istirahat aja, itu emang karena emang gak enak guys kalau lagi sakit. Itu bukan kata-kata template kok guys, aku janji deh, itu bukan kata-kata template. Ingetin makan, bilang makasih karena seneng udah nonton teater, itu aku beneran seneng. Karena perasaannya selalu sama setiap aku selesai show teater tuh, kayak selalu sama rasa senengnya karena kalian nonton. Itu tuh bukan kata-kata template, sumpah aku janji. Mungkin ada yang kayak ya apa sih kok siang olnya ini lagi, pagi oleh ini lagi, malam oleh ini lagi, sore oleh ini lagi gitu. Mungkin cuma beberapa kata yang aku ganti. Itu karena ya apa ya, kalau ngingetin sesuatu kayak jangan lupa makan siang, istirahatnya dipakai kalau ada waktu istirahat, semangat hari ini itu karena emang aku pengen nyampein itu ke kalian setiap harinya. Ada siapa tahu ada beberapa orang baru yang kayak akhirnya baru ngikutin aku dan mereka emang gak sempat buat nge-stalk akun aku yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Terus mereka dapat itu, siapa tahu mereka jadi kayak oh iya ya aku belum makan gitu. Aku pengen ya cukup perasaan senang kalian aja yang template ya, jangan menganggap semua yang aku lakukan itu template guys. Karena itu menurut aku pengingat-pengingat itu kayak bare minimum yang setidaknya kalian harus dapat gitu. Kalau kalian nggak dapat dari siapa-siapa ya aku berharap kalian bisa dapat itu dari aku. Karena aku yakin kayak nggak semuanya diingetin untuk makan kan, nggak semuanya diingetin untuk kayak ambil waktu istirahat, nggak semuanya diingetin buat kayak kayak apa ya kayak kalian tuh deserve buat dapat waktu istirahat, me time sendiri dan lain-lainnya gitu. Kalian juga deserve kok guys. Aku yakin kalian kesini juga untuk mencari kebahagiaan kan. Jadi makanya aku harap apapun yang aku lakuin, masa kalian juga bahagia gitu jadinya. Semoga hal-hal yang aku lakuin itu setidaknya cukup gitu untuk menyenangkan. Aku nggak berharap kalian membuat aku jadi kayak hal yang kayak wajib ada gitu. Nggak harus kok, yang penting aku bisa hadir sedikit aja di hidup kalian tuh menurut aku tuh udah cukup banget. Makasih ya, maaf juga kalau misalnya banyak hal yang kalian lewatin
saat saat mengikuti aku, saat mendukung aku tuh mungkin ada banyak hal yang menurut kalian kayak kurang mengenakan atau merepotkan kalian atau membebankan kalian gitu. Aku harap maksudnya perasaan-perasaan itu bisa dihapuskan dengan perasaan bahagia yang mungkin kalian dapatkan di lain waktu atau di sebelum-sebelumnya. Amin, 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 amin. Yang terbaik untuk kalian juga ya guys. Ingat pokoknya kalian tuh udah ngelakuin semua hal terbaik sumpah. Aku selalu bangga sumpah sama kalian. Selalu bangga sama perjuangan kalian. Kalian jangan pernah menganggap diri kalian kecil ya. Jangan pernah menganggap diri kalian kayak gitu-gitu aja dan sebagainya. Kalian juga menjadi sumber kebahagiaan aku sumpah. Kalau misalnya aku lagi ngerasa capek, terus kayak aku buka X, terus aku ngeliat mention kocak kalian, ada yang ngedit aku kayak dengan hal-hal kocak tuh kayak aku jadi seneng lagi sumpah. Mungkin aku kayak nggak bilang satu-satu nggak sih, aku kayak nggak bilang ih kamu editannya lucu, ih kamu mentionnya lucu, kan aku nggak bilang satu-satu kan. Tapi tanpa kalian sadari tuh mungkin aja pas habis kalian nge-tweet itu aku ngeliat terus aku langsung kayak ketawa gara-gara hal itu kan mungkin ya. Sangat memungkinkan. Jadi kalian juga menjadi sumber kebahagiaan aku guys. Jadi tenang aja. Mungkin gak orang di sebelah kalian, mungkin gak orang ada di dekat kalian, tapi aku nganggap kalian kayak gitu kok. Makasih juga ya buat nomor 10 ada Kak Nadia, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Rens, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Samudra, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Rifai, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Raba Sicana Gajah, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Jajang, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Habam, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Evan, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Yeriko, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Tantan, terima kasih banyak Kak. Jangan marah dong, kita perlu istirahat. Nggak, bercanda. Bentar ya. Bentar guys. Jangan nangis dong. Ini tuh trik biar kalian gak nangis guys. Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat istirahat semuanya. Boom shakalaka. Nanti aku pikir-pikirkan ya, apakah aku akan share ke kalian tentang outfit kemarin. Sebenarnya aku udah ada foto-fotonya sih, tapi nanti kita lihat nanti ya. Makasih ya semuanya. Terima kasih selalu. Bye-bye.